Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, gotong royong membangun jembatan karena tak diperhatikan pemerintah. 70 pegawai honor di Sumatera Barat nasibnya masih terkatung-katung. Sebuah rumah permanen di Kelurahan Anam Suku, Kecamatan Lubuk Sikara, Kota Solo, Senin malam hangus terbakar. Kobaran api yang diperkirakan mulai terjadi pada pukul 7 malam tersebut membakar rumah salah seorang notaris di Kota Solo. Saat terjadinya kebakaran, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pemilik sejak hari Minggu. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran berupaya membantu menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah, termasuk menyelamatkan 3 mobil yang terparkir di garasi rumah. 4 mobil damkar dari Kota Solo ditambah 2 mobil dari Kabupaten Solo datang ke lokasi kejadian. Petugas dibantu warga berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. 2 jam berselang, api baru bisa dipadamkan. Menurut petugas, bangunan dan isi rumah semuanya hangus terbakar. Polisi masih mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu akibat hubungan pendek arus listrik. Sekitar jam 7.30 kami dapat kabar, langsung berangkat ke TKP. Sampai di TKP api memang udah besar gitu, udah membesar. Langsung kami kerja sekitar 2 jam, api bisa dipadamkan. Keadaan sangat parah kalau material di dalam bisa dikatakan kerugian ya habis 100% lah. Gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Garnadi melaporkan dari Solo. Layanan administrasi hukum umum merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara daring milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memaksimalkan layanan tersebut, Kemenkumham Sumbar menggelar sosialisasi dengan menghadirkan puluhan insan pers dari berbagai media cetak, daring, dan elektronik di Sumbar. Kakanwil Kemenkumham Sumbar menuturkan, sosialisasi AHU digelar untuk mendorong terciptanya iklim layanan kantor wilayah pada masyarakat secara menyeluruh, serta dapat mengakomodir fungsi pers di tengah publik. Kegiatan tersebut juga untuk menelaah kebijakan-kebijakan terkait pers. Diskusi kami menyangkut pelayanan administrasi hukum umum itu bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan. Tentunya berita yang disampaikan itu adalah berita yang berkesesuaian. Banyak sekali substansi-substansi menyangkut administrasi hukum umum yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kalau kami kerja sendiri untuk menyampaikan secara langsung pada masyarakat sepertinya perlu waktu. Sosialisasi menghadirkan 4 orang narasumber, di antaranya Ketua PWI Sumbar dan Notaris. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta karena bisa memberikan bekal pengetahuan kepada insan pers terkait administrasi hukum umum. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Kanwil Sumatera Barat, terkait adanya informasi-informasi mengenai AHU ini, administrasi hukum umum. Tentunya bagi kami di insan pers, tentunya informasi-informasi seperti ini untuk menjadi landasan bagi kita untuk dalam mencari dan memproduksi lagi pemberitaan dengan tulisan maupun dengan video audio yang lebih baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan.
Sosialisasi ini diharapkan bisa menambah wawasan insan pers, terutama tentang administrasi hukum umum. Karena media massa merupakan komponen yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan informasi dan kontrol sosial di tengah masyarakat. Pers juga dituntut untuk memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tujuh 70 pegawai honor di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini masih terkatung-katung nasibnya. Pasalnya, peluang untuk masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih tertutup. Karena pemerintah pusat lebih mendahulukan para guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Hal tersebut menjadi penyebab pertemuan antara Komisi 1 DPRD Sumatera Barat dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pegawai honor di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Barat. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa penerimaan P3K selama ini sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 didominasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan sisanya tenaga teknis. Sedangkan untuk pegawai honor, belum ada formasinya sama sekali. Pegawai honor di sini adalah mereka yang diangkat dengan SK Gubernur Sumatera Barat. Salah seorang pegawai honor yang telah bekerja selama 17 tahun mengharapkan ada kebijakan agar mereka bisa diterima sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K dengan menyediakan formasi bagi para pegawai honorer ini. Tentu saja kami berharap nasib kami yang sudah bekerja lebih dari 17 tahun ini tetap diperjuangkan oleh Bapak-Bapak di Komisi 1 agar tetap dapat mengabdi sebagai P3K. Kalau kami melihat dari segi aturan sangat memungkinkan untuk kami tetap dapat diangkat jadi P3K. Saya rasa regulasinya ada untuk itu. Tentu saja kami berharap ke depannya formasi untuk kami itu disediakan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat mengatakan akan beraudiensi dengan Kemenpan RB untuk melihat ada tidaknya peluang bagi para pegawai honorer ini. Kita kemarin juga sudah mengacak-acak. Kita rencana akan melakukan semacam audiensi dulu ke Menpan RB untuk membicarakan ini. Nah, nanti kita lihat di situ ada nggak peluang dan celah bagi kita untuk kebijakan ke depan. Setelah ada peluang dan celah itu baru kita lengkapi dengan administrasinya gitu Pak. Jadi kita lihat dulu peluangnya itu seperti apa dari Kemenpan RB. Karena bagaimanapun juga kebijakan itu kan semuanya tetap oleh pemerintah pusat terkait dengan penerimaan CPNS dan P3K itu kan semuanya tetap oleh pemerintah pusat. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sumatera Barat, diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengakomodir para pegawai honor ini, agar bisa diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentu melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menpan. Dan di mana nanti persyaratan-persyaratan, ini disitulah nanti kita menuntut kebijakan. Kenapa ada pertimbangan? Mereka ada yang sudah bekerja 17 tahun, 15 tahun. Bagaimana tidak? Mereka bisa diperhatikan. Minimal, kalau tidak akan menjadi calon pegawai negeri, minimal mereka itu bisa diangkat menjadi P3K. Itu saja bagi mereka juga sudah sesuatu yang menggembirakan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, instansi pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Sedangkan tenaga honorer yang sudah ada sesuai PP tersebut dibatasi masa kerjanya sampai dengan bulan November 2023 mendatang. Laude Jordio Anse melaporkan dari Padang.